Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah dari Pendidikan Biologi Angkatan 2016 dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang daun. Itu dari materi struktur perkembangan 2 atau SPT. Dapat kita ketahui dulu, terlihat jelas di sini ada gambar daun. Kemudian kita ketahui dulu apa itu daun. Daun ini merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting, dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya terdapat pada bagian batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tubuh tumbuhan. Bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun disebut buku-buku atau nodus, dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun disebut ketiak daun. Daun biasanya tipis melebar, kaya akan suatu zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau dan menyebabkan tumbuhan atau daerah-daerah yang ditempati tumbuh-tumbuhan nampak hijau juga. Bagian tumbuhan ini mempunyai umur yang terbatas, akhirnya akan runtuh dan meninggalkan bekas kekuning-kuningan dan akhirnya menjadi perang. Jadi, daun yang lebih tua kemudian akan mati dan runtuh dari batang mempunyai warna yang berbeda dengan daun yang masih segar. Kemudian daun ini juga memiliki fungsi yang utama, yaitu untuk menyintesis bahan organik dengan menggunakan sinar sebagai sumber energi melalui proses fotosintesis. Kemudian pengubahan energi ini terjadi di dalam organel sel, khususnya yang disebut kloroplas, yang di dalamnya terdapat pigmen klorofil. Ada juga bentuk daun yang tipis melebar, warna hijau, dan duduknya pada batang yang menghadap ke atas itu memang sudah selerah dengan fungsi daun bagi tumbuhan, yaitu sebagai alat untuk yang pertama itu untuk pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama yang berupa zat-zat gas CO2. Adapun yaitu pengelolaan zat-zat makanan atau asimilasi, dan ketiga penguapan air atau transpirasi. Kemudian yang keempat pernafasan respirasi. Selain itu ada juga struktur daun. Struktur daun ini terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, helaian daun. Ini adalah bagian-bagian daun tersebut. Kemudian dari pelepah daun ini terlebih dahulu, pelepah daun ini itu umumnya kita dapati pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan yang berbiji tunggal, yang jadi hanya terdapat di dalam tumbuhan yang berbiji tunggal. Misalnya suku rumput, suku empon-empon, atau pisang dan lain-lainnya yang berjenis berbijian. Kemudian tangkai daun ini ada juga tangkai daun. Ini merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian daun tadu pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun ini sendiri sangat berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Bahkan pada suatu tumbuhan ukuran dan bentuknya dapat berbeda-beda. Umumnya tangkai daun ini berbentuk silinder dengan sisi atas agak pipi dan menebal dan pada pangkalnya. Kemudian ada juga helaian daun. Helaian daun ini itu berbentuk pipi dorsa ventral. Seperti yang digambar di atas itu terlihat ada helaian daun itu berbentuk dorsal atau ventral, pipi yang berwarna hijau serta berguna untuk fotosintesis. Kemudian ada gambar di sampingnya itu ada gambar yang di sampingnya itu adalah perbedaan daun lengkap dan tidak lengkap.
Dapat kita ketahui dulu, daun yang lengkap itu ada ya di sebelah kiri yang terdapat helaian, tangkaian dan pelepah. Itu lengkap. Daun yang lengkap ini biasanya mempunyai upi daun ya, yang saya jelaskan tadi, yaitu pelepah daun. Kemudian ada juga tangkai daun, helaian daun. Misalnya pada daun pisang dan daun talas. Ini yang terlihat di gambar tersebut, itu ada daun talas. Sedangkan daun yang tidak lengkap biasanya hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, seperti yang digambar di samping pohon daun tersebut itu hanya mempunyai helaian dan tangkaian saja. Itu contohnya seperti daun mangga. Ini di sampingnya itu adalah daun mangga. Kemudian yang selanjutnya itu daun berdasarkan tulang daun. Tulang daun ini adalah bagian daun yang berguna untuk memberikan kekuatan pada daun, seperti pula halnya dengan tulang-tulang hewan dan manusia. Oleh sebab itu, seluruh tulang-tulang pada daun dinamakan pula rangka daun sklekton. Di samping itu sebagai penguat juga. Tulang-tulang daun itu sesungguhnya itu adalah bekas-bekas pembuluh yang berfungsi sebagai untuk pengangkut zat-zat yang diambil oleh tumbuhan dari tanah, ialah seperti air yang berserta garam yang terlarut di dalamnya, jalan pengangkut hasil asimilasi dari tempat yang pembuatannya, yaitu dari daun ke bagian lain yang memerlukan zat itu. Kemudian di situ ada tipe-tipe tulang daun. Tipe-tipe tulang daun di sana ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip ini daun seperti di gambar ya. Tulang daun sejenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helaian daun. Contohnya, tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Seperti yang digambar itu terlihat jelas. Kemudian yang kedua itu ada tulang daun menjari. Nah, jadi tulang daun menjari ini, tanaman ini mempunyai satu tulang daun, jadi hanya satu tulang daun saja yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Kita bisa lihat pada gambar di sini ada kan daunnya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya tulang daun pepaya atau jarak, daun singkong dan kapas itu adalah yang disebut dengan tulang daun menjari. Kemudian ada juga tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini berbentuk garis-garis. Terdapat di gambar tersebut, itu tulang daun terlihat jelas ada garis-garisnya. Itu disebut dengan tulang daun melengkung. Tumbuhan ini tumbuh di lingkungan sekitar kita, misalnya tulang daun sirih, gadung, dan genjer itu juga termasuk tulang daun melengkung. Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini berbentuk seperti garis-garis sejajar seperti gambar tersebut. Itu mulai dari pangkal daun hingga ujung daun, tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Jadi tiap-tiap ujung tulang daun ini menyatu. Itu yang disebut dengan tulang daun sejajar. Kemudian ada juga daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal ini adalah daun yang pada satu aksinya atau tangkai daun hanya mendukung satu helaian daun. Itu hanya berupa satu helai daun saja. Seperti yang digambar di atas, itu hanya terdapat satu, dalam setiap pohon itu hanya satu daun. Kucup pada umumnya terletak di
ketiak tangkai daun. Ciri khas daun tunggal adalah terbentuknya tidak bersamaan dan gugur dari urutan tua ke muda. Contohnya seperti daun waru atau Hibiscus stilaceus. Kemudian bentuk helaian daun menentukan bentuk daun, sedangkan tangkai daun, upi, dan daun tidak menentukan bentuk daun. Kemudian ada juga bentuk helaian daun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama seri elips, seri bulat telur, seri bulat terul terbalik. Kemudian yaitu daun majemuk yang seperti di gambar itu terlihat jelas bahwa daun majemuk ini ada anak daun, tangkai anak daun, dan ibu tangkai daun. Jadi daun majemuk ini adalah daun yang memiliki lebih dari satu helaian daun, dan setiap helaiannya daun itu disebut anak daun, tangkaian bercabang-cabang, dan baru pada cabang tangkai ini terdapat helaian daun. Pada satu tangkaian terdapat lebih dari satu helaian daun. Kemudian bagian-bagian dari majemuk adalah daun majemuk ini antara lain yaitu ada tangkai induk atau ibu tangkai daun, kemudian tangkai anak daun, dan ada juga anak daun. Seperti di gambar di atas itu terlihat kalau ada tangkai daun, tangkai anak daunnya itu bisa dilihat. Terus kemudian ada anak daun dan ibu tangkai daun juga. Kemudian selanjutnya jaringan pada daun. Jaringan pada daun ini terdapat 3 struktur jaringan penyusun dari daun. Di antaranya jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Seperti di gambar tersebut itu ada jaringan epidermis, ada epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas ini terdapat kutikula yang berwarna kuning, itu disebut kutikula, dan kemudian epidermis bawah itu yang sebelah bawah, kemudian terdapat stomata dan sel penjaga. Itu terlihat dari panah itu adalah stomata dan sel penjaga. Kemudian ada juga jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Kemudian ada juga jaringan berkas pembuluh angkut, itu terdiri dari xilem dan floem. Dari yang jaringan epidermis dulu. Jaringan epidermis ini berupa satu lapisan sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutila, atau kadang-kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja, misalnya di bawah permukaan saja, dan ada juga yang terdapat di kedua permukaan daun, atas dan bawah. Contohnya pada tanaman ficus, mempunyai epidermis yang tersusun atas 2 lapisan sel. Pada jaringan epidermis daun terdapat alat-alat tambahan atau yang disebut sebagai derivat epidermis, antara lain stomata, trikoma. Trikoma itu adalah rambut dan sel kipas. Epidermis ini dari tumbuhan berbeda, beragam, dan hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma. Kemudian di sana ada gambar sel tetangga dan sel penutup. Dan di situ ada pengamatan di bawah mikroskop, itu trikoma non glandula pada daun waru. Itu pada lingkaran pada panah itu terlihat trikoma non glandula pada daun waru. Kemudian trikoma ini terlihat pada panah, itu trikoma glandula pada daun tembakau. Sebelumnya trikoma itu merupakan salah satu derivat dari epidermis, terdiri dari sel tunggal atau banyaknya sel yang
yang artinya serambut-rambut yang tumbuhan berasal dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsi yang memang bervariasi. Trikoma ini juga pada jaringan epidermis mempunyai sifat khusus. Jadi sebagai daya pertahanan dari serangga yang ditentukan oleh adanya kelenjar atau gladula atau tidak non-gladula, kerapan panjang bentuk dan ketegangan trikoma. Kemudian ada juga jaringan mesofil dan jaringan pengangkut. Jaringan mesofil ini merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim palisade, terlihat di situ adalah parenkim palisade, lihat di pada itu panahnya, kemudian tersusun atas parenkim palisade dan parenkim spons. Itu yang disebut dengan jaringan mesofil. Dia berada di tengah-tengah epidermis atas dan epidermis bagian bawah. Parenkim palisade ini pun sel parenkim memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan pada tumbuhan tertentu. Sel palisade ini berbeda bentuknya. Pada lilium terdapat lobus besar pada sel palisade dan tampak bercabang. Kemudian sel palisade ini terdapat di bawah epidermis unilateral atau selapis atau multilateral berlapis banyak. Sel parenkim palisade ini tersusun atas satu atau lebih lapisan. Jadi apabila tersusun lebih dari satu lapisan, panjang sel pada tiap lapisan atau sama atau malah semakin ke tengah semakin pendek. Jaringan palisade biasanya terdapat pada permukaan abaksil daun. Jadi meskipun jaringan palisade tampak lebih rapat, jadi sisi panjang selnya saling terpisah, sehingga udara dalam ruangan antar sel tetap mencapai sisi panjang. Jadi kloroplast pada sitoplasma itu akan melekat di tepi dinding sel itu. Hal itulah yang mengakibatkan proses fotosintesis dapat berlangsung secara efisien. Kemudian ada juga parenkim spons. Jadi jaringan spons ini terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Khususnya itu adanya lobut atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Untuk membedakan antara sel parenkim palisade dengan parenkim spons tidaklah selalu mudah. Jadi khususnya apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan, alasannya adalah jika palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Jadi itu tidak mudah untuk mengetahui atau membedakan antara parenkim palisade dengan parenkim spons. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Jadi ada dua jenis, xilem dan floem. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis. Jadi dindingnya itu sangat tipis. Jadi untuk mempermudah terjadinya transport antara sel, mungkin memiliki kloroplast seperti mesofil. Seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil parenkim berkas pengangkut ini memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Jadi sel yang mencapai arah epidermis ini berfungsi dalam pengangkutan pada daun. Jadi bukan hanya pada daun dikotil saja yang memiliki berkas pengangkut, tetapi berkas pengangkut juga terdapat dalam daun monokotil. Selanjutnya itu ada perkembangan daun. Perkembangan daun itu yang pertama ada pembentukan bakal daun. Jadi pertama kali untuk perkembangan daun itu adalah pembentukan bakal daun. Jadi adanya bentukan bakal daun itu dimulai
dengan bakal daun adalah pembelahan periknal di daerah sisi lateral periferal. Jadi ujung batang itu dia agak di bawah daerah distal meristem apex. Lokasi pembelahan sel itu ditemukan oleh filitoksi. Tumbuhan yang bersangkutan itu banyak agesopmae atau pembelahan pertama terjadi di satu atau lebih lapisan. Di bawah protodem ini daun pembelahan terjadi dalam bidang preklinal. Pembelahan itu segera diikuti pembelahan. Jadi menurut antiklinal dalam protodem ini lapisan di bawahnya. Kadang-kadang protodem pun membelah preklinal. Jadi pembelahan awal ini menghasilkan tonjolan kecil. Tonjolan kecil yang disebut itu seperti penjaga daun. Sering disebut dengan penjaga daun. Kemudian ada pertumbuhan daun memanjang dan melebar. Seperti yang digambar pada gambar tersebut, itu terlihat seperti pertumbuhan daun, ada yang memanjang, ada yang juga melebar. Jadi bakal daun itu atau promodium daun itu akan tumbuh. Dia akan tumbuh menjadi lebih tinggi dan berbentuk tonjolan seperti kucut yang disebut sumbu daun. Jadi seiring dengan pemunculannya primodium ini menjadi dorsiventral, selanjutnya primodium. Nah, itu di situ terlihat ada promedium. Asal mula promedium itu bakal. Jadi bakal ini bakal daun. Jadi bakal dan helaian daun ini pada linum itu penampakannya akan memanjang, penampaknya melintang. Pemunculan primodiumnya dengan adanya pembesaran dan pembelahan periknal dari sel di bawah permukaan. Jadi pertumbuhan primodium ke atas, primodium sebelum inisiasi helai daun. Pertumbuhan helai daun, aktivitas meristem marginal tepi membentuk meristem papan. Di sini pembelahan antiklinalnya bersifat interkalar, paling sering terjadi, atau sel prokambium ditunjukkan oleh titik-titik. Kemudian ada di gambar yang kedua itu perkembangan daun dikotil. Pada gambar tersebut sebagai bagan 3 dimensi dan dalam penampang memanjang, daun melebar sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh aktivitas meristematik. Jadi gambar penampang memanjang ini memperlihatkan hubungan antara perkembangan primodium dan aparah prokambium. Jadi di sebelah kanan prokambium tampak sebelum terjadi tonjolan primodium daun. Jadi daerah pada afeks pucuk tempat promedium itu daun pun akhirnya muncul. Sifat meristematiknya telah tinggi. Jadi titik rapat dibandingkan dengan daerah yang distal, kurang rapat pada apeks. Jadi bertambahnya tinggi panjang dan bertambah lebar dan dengan pertumbuhan lebih aktif di sisi abaksial dan pada sisi aksial dihasilkan lengkung ke arah apek pucuk. Kemudian selanjutnya itu pada gambar yang ketiga, bagan yang itu seperti memberikan tafsiran pertumbuhan daun dikotil. Jadi primodium itu yang belum terdiferensiasi atau sumbu daun tanpa helaian dan tangkai daun panah menunjukkan arah pertumbuhan, menunjukkan 2 stadium dalam pertumbuhan helai daun yang dimulai oleh meristem marginal. Jadi diferensiasi tulang daun yang besar dan pemanjangan tangkai daun. Kemudian penampang melintang daun yang memperlihatkan posisi meristem adaksial dan meristem marginal. Kemudian ada juga perkembangan mesofil. Perkembangan mesofil ini pada daun dikotil bifasial. Jadi diferensiasi mesofil terjadi dengan pemanjangan antiklinal dan bakal sel jaringan tiang yang diiringi
dengan pembelahan antikinal. Jadi seperti di gambar, diferensiasi mesofil sebagian terlihat pada penampangan melintang daun virus. Itu pada panah daun masih kompak. Kemudian parenchyma spon berisi ruang antar sel yang terlihat jelas. Sel tiang secara khas tersusun dengan teratur atau daun dewasa. Kemudian ada juga perkembangan jaringan pembuluh. Jadi perkembangan jaringan pembuluh ini pada daun dimulai dengan perkembangan prokambium dalam bakal tulang dan daun tengah di saat awal. Prokambium ini tersebut terdiferensiasi akropetal dan sinabung dengan prokambium jalan daun dalam sumbu. Jadi cabang tulang daun tingkat pertama berkembang dari tulang daun utama ke arah tepi. Jadi sewaktu daun meluas ke arah lateral, terjadi juga itu pada cabang tingkat 2 atau tingkat 3 dan seterusnya. Tulang daun paling kecil dibentuk paling belakang. Mula-mula tulang daun itu tampak dekat apeks daun. Kemudian juga secara berturut-turut lebih ke bawah sesuai dengan pendewasaan daun yang basifetal. Pembentukan bekas pembuluh yang baru terjadi selama seluruh stadium pertumbuhan interkalar. Jaringan secara bertahap menunjukkan vakuolasi sel yang lebih besar. Jadi pada saat diferensiasi silem umumnya terjadi waktu pendewasaan progresif suatu unsur trakeal dari tulang daun besar ke yang kecil. Namun kadang-kadang itu juga terjadi ketidaksambungan. Jadi pendewasaan silem di ujung tulang daun itu kecil mengikuti pembentukan prokambium dari bagian apeks daun ke arah dasar daun. Jadi diferensiasi floem pada prokambium juga terjadi akrofetal dan sinabung dalam tulang daun tengah. Jadi diferensiasi ini berlanjut dalam tulang daun lateral dan berturut-turut dalam cabang tingkat kedua dan ketiga atau seterusnya lah. Sampai pada cabang yang paling kecil. Hubungan antara tulang daun kadang-kadang terjadi dengan diferensiasi floem ke arah akrofetal dan bekas penghubung. Jadi yang selanjutnya ada juga pengaruh daun terhadap lingkungan. Jadi setiap daun itu pembentukan atau perkembangan daun itu juga memiliki pengaruh daun itu terhadap lingkungan. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua respirasi, yang ketiga transpirasi, dan yang terakhir absisi daun. Untuk fotosintesis ini merupakan proses yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Jadi untuk membuat bahan makanan dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Itu ada gambar fotosintesis. Fotosintesis pada umumnya terjadi di organ tumbuhan yaitu daun. Jadi hal ini dikarenakan pada daun terdapat pigmen klorofil yang merupakan salah satu komponen penting dalam fotosintesis. Letak klorofil di jaringan polisade. Jadi di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil. Jadi yang mengandung 1/2 juta kloroplast setiap milimeter persegi. Cahaya akan melewati lapisan epidermis, jadi tanpa warna dan transparan. Dia akan menuju mesofil, tempat terjadi sebagian besar proses fotosintesis itu. Kemudian permukaan daun itu biasanya dilapisi oleh kutikular dari lilin yang bersifat anti air, itu untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Fotosintesis itu sendiri itu sangat membutuhkan air, karbon dan dioksida dan sinar matahari untuk membentuk karbohidrat dan oksidan. Jadi air dan mineral ini diserap dari dalam tanah oleh rambut akar. Setelah sampai di dalam silem, akar
akar, air, dan mineral dia akan mengalir ke silem dan silem batang, kemudian silem daun, dan akhirnya sampai di mesofil daun. Kemudian pada tumbuhan dikotil, air dan mineral setelah sampai di mesofil daun akan masuk ke jaringan polisade. Kemudian setelah itu, setelah dia masuk ke jaringan polisade, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis itu diperoleh dari udara. Jadi karbon dioksida itu akan masuk melalui stomata dan akhirnya masuk ke jaringan mesofil. Kemudian yang kedua, respirasi. Respirasi itu tersendiri adalah proses penguraian. Jadi proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel hewan dan manusia. Respirasi ini dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita ketahui dulu, dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi atau kekuatan lah ya. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi itu terjadi baik pada akar, batang maupun daun. Dan secara kimia, pada respirasi aerob pada karbohidrat atau glukosa adalah kebalikan fotosintesis. Jadi pada respirasi, pembakaran glukosa oleh oksigen kan akan menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan itu tersusun atas jaringan dan jaringan tersusun atas sel. Maka respirasi terjadi pada sel. Kemudian makhluk hidup itu kan memerlu respirasi untuk mempertahankan hidupnya. Itu semua makhluk hidup pasti memiliki memerlukan respirasi. Begitu pula pada tumbuhan. Jadi respirasi pada tumbuhan ini menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas kehidupan tumbuhan tersebut. Jadi pada siang hari, laju proses fotosintesis ini yang dilakukan tumbuhan 10 kali lebih besar dan laju respirasi. Hal itulah yang menyebabkan seluruh karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi itu akan digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, respirasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan sebagian oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu, sisanya akan berdiskusi ke udara melalui daun. Jadi reaksi yang terjadi pada proses respirasi itu tersendiri. Jadi seperti itu reaksi respirasi itu. Kemudian ada juga kemudian transpirasi. Yang ketiga itu ada transpirasi. Transpirasi ini itu merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Jadi transpirasi ini berlangsung dengan melalui stomata daun. Jadi pertama kali dimulainya transpirasi ini melalui stomata daun. Jadi stomata akan mempengaruhi laju transpirasi pada tumbuhan. Selain stomata ini juga ada juga berbagai pembuluh juga mempengaruhi laju transpirasi. Pembuluh-pembuluh yang dilalui transpirasi ini terdapat pada batang tumbuhan. Jadi penguapan atau pengeluaran air ini juga dapat melalui organ lain dari tumbuhan seperti inti sel. Namun presentase lebih kecil dibandingkan transpirasi yang melalui stomata daun. Oleh karena itu, transpirasi yang dikaji dan yang dijadikan patokan pada tumbuhan adalah transpirasi yang melalui stomata. Air yang diuapkan pada proses transpirasi ini akan mempengaruhi keadaan tanaman. Jadi transpirasi ini terjadi itu diakibatkan dari suhu lingkungan dengan suhu di dalam daun. Dia yang berbeda-beda dalam tekanan antar organ tumbuhan, dari yang paling bawah hingga yang paling atas memiliki perbedaan. Pada
air sebagai bahan yang sangat penting untuk memetabolismekan. Jadi air pada tumbuhan memiliki fungsi yang salah satunya adalah sebagai zat pelarut yang akan menyebabkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh si tumbuhan itu. Jadi transpirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Transpirasi ini juga memiliki faktor eksternal dan faktor internal. Jadi faktor internal ini itu mempengaruhi proses transpirasi adalah mekanisme pembukaan yang dilakukan oleh stomata. Saat stomata membuka lebar, maka transpirasi akan berlangsung cepat, dan sebaliknya pada kondisi stomata membuka sempit, laju dari transpirasi akan melambat. Jadi penyempitan stomata biasanya dilakukan tumbuhan di saat tumbuhan mengalami kekeringan atau suplai air yang terserap oleh sistem perakaran tumbuhan tidak memenuhi tumbuhan. Jadi faktor internalnya adalah suhu lingkungan dari kelembapan udara sekitar. Kemudian ada juga absisi daun. Absisi daun ini adalah suatu proses secara alami, itu terjadi pemisahan bagian daun organ tanaman seperti daun, bunga, buah, atau batang. Jadi faktor alami seperti panas dingin, kekeringan, atau berpengaruh terhadap abisi. Jadi proses penurunan kondisi yang menyertai pertambahan umur yang mengarah kepada kematian organ atau organisme itu disebut dengan penuaan atau senensasi. Jadi pengaruh auksin terhadap absisi ini ditentukan oleh konsentrasi auksin itu sendiri. Jadi konsentrasi auksin yang tinggi akan menghambat terjadinya absisi. Jadi sedangkan auksin dengan konsentrasi rendah akan mempercepat terjadinya absisi. Terjadinya gugurnya daun dipacu juga oleh faktor lingkungan. Itu termasuk panjang hari yang pendek pada musim gugur dan suhu yang rendah. Jadi pada saat rangsangan dari faktor lingkungan ini itu menyebabkan perubahan keseimbangan antara etilen dan auksin. Kemudian ada juga auksin mencegah ambisi daun tetap mempertahankan proses metabolisme daun. Tetapi bertambahnya umur daun, sejumlah etilen yang dihasilkan itu juga akan meningkat. Sementara itu, sel-sel yang mulai menghasilkan etilen, dia akan mendorong pembentukan lapisan absisi itu. Selanjutnya, etilen akan merangsang lapisan absisi yang terpisah dengan memacu sintesis enzim yang merusak dinding sel pada absisi itu. Jadi peranan etilen ini itu dalam memacu gugurnya daun lebih banyak diketahui daripada perannya dalam hal perubahan warna daun yang rontok dan pengeringan daun. Itu terlihat pada gambar itu absisi daun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.